Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anwar. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Syekh Nurjadi Cirebon, kelas C2 semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kajian singkat mengenai rukun iman dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Creative Content Production Pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Faiz Mukorir Kafah MT. Rukun iman adalah 6 dasar keyakinan yang menjadi pondasi bagi setiap muslim. Namun, seringkali kita hanya memahami sebagai teori tanpa benar-benar kita hubungkan dengan kehidupan secara nyata. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali makna dari rukun iman, bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai nilai-nilai yang dapat membentuk sikap, perilaku, dan cara kita menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cara kita bersyukur, bersikap jujur, berinteraksi dengan orang lain, hingga bagaimana kita menghadapi ujian dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya, kajian sederhana ini dapat menjadi pengingat bahwa rukun iman memiliki peran penting dalam membimbing kehidupan kita agar lebih tenang, lebih terarah, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu makna dan penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari melalui video kali ini. Kita simak videonya bareng-bareng ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Makna dari iman kepada Allah berarti kita meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, memberikan rezeki, menjaga, dan menentukan segala sesuatu. Iman ini juga mengajarkan bahwa Allah Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Mendengar. Langkah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu mensyukuri nikmat. Sekecil apapun, seperti udara, kesehatan, kesempatan belajar, atau makanan yang sering kita makan setiap hari. Lalu yang kedua, tidak mudah sombong, karena sadar bahwa semua kemampuan dan keberhasilan berasal dari pertolongan Allah. Lalu yang ketiga, menjauhi dari segala kemaksiatan, karena merasa kita selalu diawasi oleh Allah, sekalipun tidak ada manusia yang melihat. Lalu yang keempat, berdoa dalam setiap keadaan, baik saat sedih, senang, atau ragu, karena percaya bahwa hanya Allah adalah tempat bergantung untuk semua manusia. Lalu yang terakhir yaitu membangun sikap ikhlas, yaitu melakukan segala sesuatu tanpa mengharapkan pujian, dan kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu iman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membangkang dan selalu menjalankan perintahnya. Mereka ada meski tidak terlihat, dan masing-masing memiliki tugas yang telah ditetapkan Allah. Langkah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu berperilaku baik, karena kita yakin malaikat Raqib dan Atid selalu mencatat setiap perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Lalu yang kedua, meningkatkan kedisiplinan. Itu adalah salah satu contoh malaikat yang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang ketiga, menumpuk rasa tanggung jawab. Misalnya,
menjaga amanah dan janji, karena tahu bahwa semua tindakan kita itu dicatat. Lalu yang keempat, termotivasi untuk berbuat baik, sebab setiap kebaikan akan dicatat sebagai pahala. Lalu yang kelima, berhati-hati dalam segala ucapan, karena malaikat juga mencatat kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan beberapa kitab sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Kitab-kitab tersebut yaitu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Berisi ajaran untuk menuntun manusia menuju kebaikan dan keselamatan. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna dan menjadi panduan sepanjang zaman. Dan yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya dibaca, tetapi juga dipahami maknanya. Lalu yang kedua, menerapkan nilai-nilai Al-Quran seperti kejujuran, amanah, sabar, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebenaran, bukan emosi atau hawa nafsu. Lalu yang keempat, menguatkan ibadah seperti sholat, zikir, dan sedekah, karena diajarkan dalam kitab Allah. Lalu yang kelima, yaitu menjaga hati dari hal-hal buruk, karena Al-Quran mengajarkan penyucian hati dan akhlak. Kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Para Rasul adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu dan tugas untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Rasul yang paling kita teladani adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Dan langkah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meneladani akhlak Rasulullah seperti jujur, amanah, sabar, rendah hati, dan penuh kasih sayang. Kemudian yang kedua, yaitu berperilaku sopan kepada siapapun, tanpa membedakan status, suku, dan bangsa. Karena Rasul mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lalu yang ketiga, mengajak kepada kebaikan. Meskipun hal kecil, seperti mengingatkan untuk sholat atau menolong teman. Lalu yang keempat, mengontrol emosi. Meniru Rasul yang sangat sabar dan lembut dalam menghadapi orang yang menentangnya. Lalu yang kelima, yaitu menjaga kebersihan dan kerapihan, karena Nabi mencontohkan hidup bersih dan sehat. Kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana seluruh kehidupan dunia berakhir. Semua manusia akan dibangkitkan, dihitung amalnya, lalu diberi balasan sesuai perbuatannya seketika ia hidup di dunia. Keyakinan ini mengingatkan kita bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Dan langkah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu tidak berbuat zolim. Karena yakin semua perbuatan akan ada balasannya. Menghindari dosa seperti korupsi, menipu, atau mencuri, karena sadar bahwa semua akan dipertanggungjawabkan. Mengisi hidup dengan amal baik, seperti sedekah, membantu sesama, dan berkata baik. Lalu yang keempat, tidak mudah putus asa, sebab kehidupan akhirat lebih kekal daripada dunia. Lalu yang terakhir,
mengatur waktu dengan baik karena hidup terlalu singkat untuk disia-siakan. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketentuan Allah atas segala sesuatu, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan datang. Namun, manusia tetap diperintahkan untuk berusaha maksimal, karena usaha adalah bagian dari takdir. Langkah yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berusaha keras dengan sungguh-sungguh, misalnya belajar, bekerja, atau memperbaiki diri. Lalu yang kedua, tidak mudah menyerah, karena setiap hasil sudah diatur oleh Allah. Tetapi kita wajib terus berikhtiar dan berusaha dan berdoa. Lalu yang ketiga, sabar menghadapi musibah, seperti sakit, kegagalan, atau kehilangan, karena semua terjadi atas izin Allah yang maha bijaksana. Lalu yang keempat, tidak iri kepada orang lain, karena setiap orang memiliki takdir dan rezeki masing-masing. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, tidak sombong, sebab keberhasilan adalah gabungan antara usaha dan ketetapan Allah. Dan kesimpulan yang bisa saya simpulkan pada pembahasan kali ini, yaitu rukun iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi menjadikan sebuah petunjuk moral dan spiritual yang membentuk sebuah karakter seorang muslim. Dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, tenang, jujur, bertanggung jawab, sabar, dan rendah hati. Mungkin itu saja yang bisa saya uraikan pada pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila mana ada kata yang kurang enak didengar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.